Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Di episode kali ini kita akan belajar bagaimana caranya permak celana. Ini saya ada celana baru teman-teman, celana hadiah. Ini ukurannya udah oke, udah mantep banget, sebenarnya pas, tapi ada kendala di bagian belakang ini saya tunjukkan. Jadi buat teman-teman barangkali mengalami masalah sama, ini saya tunjukkan di belakang ini. Udah oke, jadi tapi bagiannya belakang itu melongo. Saya pikir ini masalah yang sering dihadapi, ini saya tunjukkan. Kalau teman-teman mungkin yang punya usaha permak, celana atau ini jahit pasti sering mengalami. Jadi pelanggan datang minta dikecilkan bagian sini, ini melongo. Nah ini saya akan ajarkan solusinya seperti apa. Jadi ini sekali lagi dengan catatan nanti kasusnya ininya udah pas semua. Jadi tinggal mengecilkan bagian belakang supaya press di body jatuhnya bagus. Kita perlu tandai dulu teman-teman. Jadi kadang-kadang kan beda-beda ukurannya. Kalau ini kurangnya berapa dicatat seperti ini nih. Saya akan tandai ini menggunakan kapur. Jadi nanti kurangnya berapa akan saya kecilkan. Bentar. Ini saya agak susah karena sendirian. Nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini saya catat seperti ini. Kira-kira udah oke belum? Nah seperti ini. Nah ini bagian kiri dan kanan saya tandai pakai kapur. Saya corek. Bentar tak usak-usak. Nah ini biar ketahuan. Bentar kapurnya ambrol. Nah, oke, mudah-mudahan ketahuan nanti. Nah, nanti kalau udah seperti ini nanti saya tahu kurangnya berapa. Ini perlu dicatat dulu, ditandai. Oke, saya ajarkan cara jahitnya. Oh ya, ini saya sudah siapkan untuk menjahit ini. Saya pakai benang tebal karena ini termasuk kategori jeans ya. Nah, warnanya sesuaikan. Sebenarnya tapi warnanya nggak mirip-mirip amat, tapi yang penting masuk lah pokoknya gitu. Karena saya yang benang sesuai persis nggak ada dengan aslinya. Nah. Tadi kan kita udah coret teman-teman belakangnya. Ini kurang nyata, kurang genah. Kalau bahasa Jawa saya itu genah itu nyata. Nah ini tadi kan coretannya di sini. Ini hanya untuk penanda. Yang satunya di sini. Nah jadi di sini kita tahu ukurannya itu tadi yang dicoret itu kurangnya berapa. Jadi ini saya ada kurangnya itu 6,5 cm kalau diukur. 6,5 cm seperti ini. Nah, maka berarti bagian yang perlu dikecilkan itu 6,5 cm bagian ban pinggangnya. Terus bagian yang perlu dikecilkan itu yang mana? Nanti saya ajarkan bongkarnya. Ini saya jelaskan dulu awalnya sebelum dibongkar. Kebetulan celana ini dia itu sudah ada kupnatnya teman-teman. Nih, kupnat itu belakang ini. Yang ini juga sudah ada sininya. Jadi nanti saya akan perbesar kupnatnya. Kalaupun nggak ada, solusinya memang harus dikupnat teman-teman. Jadi kalau celana jeans walaupun yang jeans denim gitu ya, itu harus dikecilkan dengan cara dikupnat di bagian sininya. Ininya biasanya kalau jahitan jeans itu ada make up, jahitan make up itu jahitan di sini itu ya. Nah itu di atasnya sini dikupnat juga ya. Ini sudah ada tapi dia itu kayak cuman buat apa variasi gitu ya, nggak manfaat. Ini kurang gede sebenarnya. Kalau kupnat itu minimal kan 1 cm. Ini cuman berapa sekian mili. Nah ini kan saya perbesar, tapi intinya saya hanya akan mengecilkan bagian pinggang dan menambah kupnat. Saya nggak perlu membongkar bagian samping ini karena pinggulnya itu udah pas. Kecuali kalau pinggulnya itu kebesaran, saya harus bongkar sini. Itu nanti saya ajarkan di video lain. Kalau yang bongkar agak banyak ya, di video berikutnya insya Allah saya ajarkan cara membongkar. Ini kalau ini yang simpel saja, biar teman-teman tahu kenapa harus dikecilkan seperti itu. Kasusnya seperti tadi ya, kalau yang pelongo itu. Oke, langsung saja saya bongkar teman-teman. Jadi saya akan mengecilkan bagian ini 6,5 cm dengan mengambil bagian kupnat. Bagian yang perlu dibongkar sini teman-teman. Kalau seperti ini saya sarankan mengambilnya cukup sampai sini saja. Jadi area yang dilepas ini. Ini ada jahitan rantai. Ini saya tunjukkan. Ini namanya jahitan rantai nih. Boleh di zoom nih. Nah ini jahitan rantai ya. Kan jahitan bukan jahitan biasa. Ini cara melepasnya. Ditarik dari sebelah sini nanti sebelah sini ke sana lepasnya. Tapi sebelum dilepas bagian yang ujungnya nanti dicekrik dulu, dipotong dulu. Jadi nanti saya akan lepas sampai sebelah sini. Jadi dari sebelah ini sampai sini ini. Biasanya saya sampai pembatas tali ini saja, sampai tali ini. Tapi sisi dalamnya, jadi luarnya tali ini kan jahitan samping. Ini saya cekrik dulu, dipotong. Jadi nanti biar nggak lepas semua. 1-2 potongan. Ini saya ini. Kemudian saya mulai bongkar dari sini. Kalau membongkar seperti ini, sletingnya dibuka teman-teman ya. Jadi lebih mudah geraknya. Seperti ini. Kemudian, nah ini yang dari sini, kalau ini jahitan sampingnya nih. Ini jahitan samping. Jahitan samping sebelah mana nih ya? Kanan. Jadi dari sebelah kanan.
ini ada biasanya samping jahitan ada tali. Nah ini mulai dari sini dibongkar sisi dalamnya, tapi ya biar teman-teman tahu ini dari sebelah mana sih. Ini tali, nah ini sebelah sininya. Jadi ini akan saya bongkar. Kalau tadi sananya udah dicekik ya. Nah ini tinggal disoltek, pokoknya dicari aja, dia nanti ada kayak ini, dia akan lepas nantinya. Nah, lepasnya dari sini ya, bukan dari sebelah yang kiri, dari sebelah kanan. Sini set. Kalau dari arah sini kiri ke kanan ya, seperti ini. Dia akan berudul nanti. Ingat, tapi ujungnya udah dipotong, nanti dia bisa lepas semua. Bisa ambrol nanti bannya. Nah, ini ada 2 benang, yang satunya dilepas juga. Nah, oke. Nah ini juga nanti dia lepas sendiri. Ini cara melepasnya ya, kalau jahitan rantai seperti ini atau jahitan chain stick ya, bahasa Landani. Kemudian udah lepas cesbrol. Yang ininya tali saya lepas bagian yang atasnya saja ini. Ini bentar, saya pakai gunting karena kebiasaan saya kalau bekerja pakai gunting. Kalau yang pakai silet monggo, sesuaikan kebiasaan saja. Seperti ini. Nah, kemudian saya akan kurangi bagian bannya. Bagian ban kita cari, biasanya kalau teman-teman ada kayak merek itu ya, merek Levos atau merek apa di sini, memotongnya di bagian belakang merek. Karena saya nggak ada, jadi nggak ada templekan mereknya itu ya. Nah, saya cari titik tengahnya. Titik tengah itu dia bagian tengah sini. Tadi kan ada tali ini belakang. Nanti sambungannya kita sembunyikan di bagian sini biar nggak kelihatan. Ini titik tengahnya di sini. Tadi saya nyoreknya kan nggak simetri karena tadi ini ya susah ya. Nah seperti ini. Saya berencana mengambil 6,5 cm teman-teman. Tapi saya titik tengahnya di sini. Saya ganti pakai kapur warna kuning saja. Jadi 6,5 cm saya bagi 2 dari titik tengah ini, titik yang ini 6,5 kira-kira di sini nantinya. Oke, jadi saya akan pertemukan bagian yang ini dengan yang warna kuning ini, mudah-mudahan kelihatan nanti ya. Oke, kapurnya agak susah. Nah nanti ini ke sini, pokoknya ini 6,5 sesuai kebutuhan teman-teman. Saya akan potongnya seperti ini, di tengah saja ininya. Dipotong jadi 2, tapi jangan dibuang lagi kalau segini. Biasanya kalau sambungan ini saya perkirakan sisanya itu 4 cm saya nggak buang, kalau lebih banyak saya buang lagi, tapi kalau segini enggak, nanti buat cadangan takutnya digedekan lagi. Nah kalau seperti ini kita perkirakan dari sini nanti bongkarnya kira-kira 2 kalinya. Jadi kalau ke sini 3,5 ya, ke sini 3,5 kembali ya, dibongkar. Ini karena jahitannya sama-sama chain stick, saya akan bongkar teman-teman. Jadi seperti ini dari sini. Ini perlu dibongkar ya, karena ini jahitannya seperti ini. Jadi dia megar gitu ya. Di 2 bannya ada 2 lapis. Yang sini juga sama, saya bongkar sampai sini saja ya. Soalnya 2 kalinya ini biar lebih rapi nanti ditekuknya. Ditekuk dia tekuk lipat gitu ya. Oke, ini baru tahap bannya teman-teman. Nanti untuk kuplatnya lain lagi saya ini tunjukkan. Nah kita mulai satukan lagi. Caranya seperti ini. Biasanya kalau saya ini kan sisi luar, ini sisi dalam. Ini kalau jahitannya seperti ini, cara menyatukannya saya ini kampuhnya ini kan jadi satukan seperti ini. Jadi seperti ini saya stick dulu, kampuhnya diarahkan ke bagian sisi yang dalam sini seperti ini. Bentar, ini saya satukan dulu, dijahit. Oke, cukup sampai sini saja, nggak usah mepet-mepet. Ini biar lebih gampang nanti penyatuannya. Nah seperti ini. Kemudian yang satunya juga sama. Kalau yang ini dari sebelah sini, ini ada 2 jahitan. Kalau yang ini kebalikannya, kampuhnya saya arahkan ke bagian sisi dalam sini. Ini ada 2 lapisan. Nah ini saya tindes saja dari ini. Ini satukan dulu pokoknya. Kalau yang bannya satu lebih gampang lagi, nggak perlu disatukan seperti ini. Ini tapi kalau jeans sekarang atau bahan ini, kalau ini caranya yang saya permakai itu sebenarnya cara taktikal, bukan model jeans, tapi teknik jahitannya sama. Mesin jahitnya juga sama yang digunakan kok. Nah, tapi ini enggak saya jahit rantai lagi ya, saya kan nggak punya mesin chain stick. Mehong bo kalau. Nah, ini
Jadi saya akan coba tembuskan nanti di sini kira-kira di jahitannya. Pokoknya ini berapa tadi ya? Saya lupa, 3 lebih sedikit, 3/4. Nah, disatukannya, bentar, saya balik dulu caranya teman-teman ya. Kalau jahit seperti ini saya lebih gampang dibalik caranya, di sisi dalamnya, sisi luar seperti ini. Tak balik pokoknya. Ini ya. Bentar, bannya tadi saya cari seperti ini. Kita sambung. Ini sudah 2 ini ya, seperti ini. Disatukan seperti ini. Bentar, tak balik. Nah, pokoknya biar sama kira-kira. Sambil saya prediksi itu, kalau diprediksi susah ya saya menunjukkannya. Saya coret lagi di sini 3 lebih sedikit teman-teman. Di sini saya tunjukkan 3 lebih sedikit. Nah, nanti di sini saya sambung dulu. Kan kira-kira kalau nembusnya kan sama dengan yang kuning ini ya, sama itu. Oke, tak jahit kira-kira lurus segitu. Nah, dan saya coba biar ini, kalau teman-teman ragu jahit seperti ini boleh digaris dulu ya, nggak apa-apa. Kalau masih belajar boleh digaris. Kalau saya udah terbiasa seperti ini, istilahnya makanannya sehari-hari kan. Udah biasa seperti ini. Nah ini kan kuningnya di sini, jadi jahitan seperti ini. Kita pastikan dulu teman-teman sebelum dijahit, dipasang dulu. Kadang nih kalau yang belum paham banget, ini bisa melintir, satunya muter kayak gini gitu ya, karena nggak pas. Sebelum ini dicek dulu, baru di stick kembali. Ini saya rapikan dulu, bentar. Bawahnya saya pegarkan seperti ini teman-teman. Kemudian saya stick, jadi saya berusaha merapikan seperti semula. Ini ya, ini saya sambung lagi. Ini kan ada jahitan stick di sini ya. Ini saya akan stick lagi. Oke, usahakan setelan langkah jarumnya jahitannya sama. Bentar. Nah, biar kelihatannya kalau dari sisi luar itu mirip. Saran saya kalau menjahit seperti ini di bagian sambungan tadi, ini kan sambungan sebenarnya, stick encekannya jangan terlalu banyak teman-teman, biar lebih rapi. Kemudian bagian dalamnya, kalau saya jahit juga ininya dilipat seperti ini, biar nanti pada saat penjahitan itu lebih gampang. Saya jahit sedikit saja di sini. Ini hanya untuk, sebenarnya kayak jelujur fungsinya ya, untuk biar ngelipet seperti ini. Tapi nanti nggak saya lepas kok, ini bagian ini. Nah, oke. Nanti kira-kira kan nanti kan dipertemukan seperti ini, bon jepit. Ya. Nah, ini bannya udah selesai teman-teman, seperti ini. Sekarang kita tinggal sesuaikan bagian badannya. Nih, saya tunjukkan. Oke, tadi kan bannya dikurangi 6,5 cm totalnya. Berarti bagian badannya juga sama. 6,5 dibagi 2 itu 3 lebih dikit, dibagi 2 lagi. Kenapa dibagi 2 lagi? Karena berarti saya akan berusaha mengambil sini 3,5, 3 cm, 3 cm lebih sedikit pokoknya gitu ya. Nah, maka saya taruh di kupnat sini. Jadi biar teman-teman tahu. Nah, ini intinya saya akan berusaha mengurangi ini 3 cm lebih sedikit. Nah, tapi kalau misalnya gini, kalau pinggang yang dikurangi itu misalkan 6 cm, teman-teman boleh mengurangi sini itu di bawah 6 cm. Misalkan 5 cm lebih dikit nggak apa-apa. Jadi ada perbedaan, nggak masalah. Jangan sampai kebalik. Misalnya teman-teman banyak dikurangi 5 cm, tapi ini ngambilnya totalnya 6 cm, nggak bisa. Nanti dia susah dipasang. Nah, ini saya akan kurangi 1,5 cm lebih sedikit pokoknya. Dari yang ini ya. Ini kan udah ada kupnat di sini. Kira-kira di sini saja. Ini sekitar 1 cm lebih dikit. Di kupnat, saya arahkan ujung ke sini. Ini kebetulan sudah ada kupnatnya, saya tinggal meneruskan. Kalau yang nggak ada gimana Mas Manto? Teman-teman boleh bikin. Jadi perkirakan saja kupnat di area sini, tengah-tengahnya misalkan gini. Kalau ini kan daerah pinggir, daerah tengah ya, belakang.
taruhnya tengahnya di sini gitu. Kalau yang nggak ada kupnat bawahnya seperti ini. Oke. Ini juga sama. Ini saya kupnatnya itu nggak sampai 1,5 teman-teman. Penambahannya cuma 1 cm lebih dikit kira-kira. Bentar. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa cek lagi. Ini udah pas belum sih? Cara ngeceknya seperti ini, bentar. Cara ngeceknya. Nah, kalau perkiraan seperti ini udah ditarik gitu ya, dikit. Nah, ini udah oke. Berarti udah bisa dipasang. Tapi kalau misalnya ini masih ngedelong banget, ini udah, nah kalau kayak gini misalkan gitu ya. Ininya udah narik, tapi ininya berarti masih kurang, diambil lagi. Kalau ngambil kupnat jangan sampai lebih dari 2 cm di sini ya totalnya gitu ya. Kalau misalkan ini dibikin kupnat lagi satu sini dikit nggak apa-apa. Jadi tapi simetri kanan kiri. Tapi berhubung ini udah oke menurut saya. Jadi saya tinggal pasang. Kalau misalkan ada selisih sedikit 0,5 cm dari antara ban dengan ini nggak masalah. Kita jahit seperti ini. Jadi kita satukan kembali ya antara ini dengan ini. Teman-teman boleh persiapkan juga. Oh ya, kalau buat yang pemula saya sarankan yang ini bagian tengah ini. Saya jahitnya dari tengah dulu. Ini dimatikan boleh dari sini dulu. Biar posisinya itu nanti di tengah. Saya kembalikan ke jahitan semula. Kan ini ada bekasnya. Ono tepake kalau saya bilang itu. Jadi usahakan persambungan ini di bagian belakang nanti biar lebih rapi tutup seperti ini. Nah, itu trik dari saya. Kalau penjahit pasti tahu biar lebih rapi, istilahnya biar nggak kelihatan sambungannya gitu, kan lebih terlihat profesional gitu ya. Saya jahit dulu ya, 1, 2 jahitan. Oh ya, jahit seperti ini teman-teman harus benangnya yang tebal. Kemudian yang penting jarumnya jarum juga yang besar. Saya pakai nomor 18. Oke, ini saya jahit langsung. Ini sudah dirapikan, rangkap sama belakangnya seperti ini. Ini kalau misalkan ada berkerut sedikit dirapikan biar rata kerutannya ini ya. Oke, biar langsam. Nah, ini terus saya jahit sampai titik pertemuan ya ini. Nah, seperti ini. Bentar, ini belakangnya saya matikan dulu. Kemudian ini kan ini sudah oke, tinggal satunya lagi. Ini belum. Nah, ini saya tinggal dari sini lagi nanti ke titik yang tengah. Seperti ini. Nah. Oke, ini mesti sebenarnya bannya kalau ininya masih ada lipat sedikit tapi sebenarnya nggak masalah. Nanti kalau dipakai itu lebih bagus. Jangan sampai bannya itu yang kurang. Nah, dirapikan. Ini menjahitnya langsung dilipat 3 kain ya, ini sekaligus. Nah, seperti ini. Dirapikan dulu. Sebelum dipasang talinya kembali, saya rapikan dulu benang-benangnya. Kita cek dulu bagian belakangnya. Ada yang jeblos enggak? Nih. Kalau ada yang jeblos diulangi lagi, dibongkar lagi. Takutnya ada yang jeblos. Biasanya kalau masih pemula suka jeblos. Tapi kalau udah terbiasa, udah bisa merabanya, biasanya udah oke. Nah, ini saya matikan. Seperti ini. Ini tinggal ini dimatikan. Oke. Sudah jadi. Nanti saya coba dulu teman-teman ya. Saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya. Ini saya tunjukkan bagian belakangnya saja seperti ini. Ini tadi kan udah dipermak. Kalau tadi masih melongo gitu ya. Nah, ini udah ada kupnatan tadi, walaupun kupnatannya banyak, kalau dipakai itu rapi seperti ini. Seperti ini hasilnya, enggak jitet, malah bentuknya itu di sini bagus, rapi. Jadi ininya pas, sini juga nggak melongo. Ini kalau saya jongkok, nah ini dia nggak melongo banyak. Kalau tadi kan kayak mau ini ya kelihatan gitu ke sini gitu. Kalau ini enggak, seperti ini rapi. Jadi seperti itu cara pengambilannya. Kalau yang buat yang kasusnya ininya udah pas pinggulnya,
tinggal pinggang belakangnya. Biasanya banyak kalau celana-celana pasaran gitu ya, mau merek mahal atau yang biasa aja sama seperti itu biasanya, tapi tekniknya seperti itu. Saran saya teman-teman ya, kalau misalkan nih, kalau saya mau, teman-teman mau mengecilkan seperti ini, kalau celana jeans yang model nggak ada kupnatnya, kalau mau dikupnat boleh, tapi yang penting dikomunikasikan dengan pelanggannya, dikasih kupnat seperti ini boleh nggak, hasilnya bagus kok, nggak apa-apa, ada 2 pun nggak masalah di sini. Tapi kadang-kadang ada beberapa pelanggan yang nggak boleh, karena dia fanatik jahitannya nggak boleh seperti itu. Tapi yang penting kadang-kadang dia mau nyamannya seperti ini bagus, atau orisinil jahitannya, nah seperti itu. Tapi kalau pelanggan yang udah percaya dengan kita, kemampuan kita, pasti dia mau kok. Yang penting dia kan pinginnya pas gitu, dan dipakai juga bagus seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, cara permak bagian pinggang yang belakangnya melongo ya, celana untuk celana jeans atau ini sebenarnya celana taktikal seperti ini, tapi prinsipnya sama. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.